Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kita percaya Tuhan mengasihi, bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata-kata motivasi tentang pengabdian bisa diperoleh dari banyak orang. Salah satunya adalah Dennis Waitley, seorang penulis motivasi dan pelatih dari Amerika Serikat, menyatakan kebahagiaan adalah pengalaman spiritual dari menikmati setiap detik kehidupan kita dengan penuh cinta, rasa syukur dan terima kasih serta pengabdian kepada Tuhan yang menciptakan kita. Seorang abdi negara wajib mengabdikan seluruh hidup untuk menjaga keamanan negara. Seorang guru, dosen wajib mengabdikan hidupnya untuk mendidik. Namun setiap orang percaya juga harus paham, wajib mengabdikan hidupnya kepada Allah sebagai bentuk pengabdian terbesar, melebihi apapun yang disebut sebagai greater devotion. Greater devotion atau pengabdian terbesar. Pengabdian terbesar kita harus terlihat dalam bentuk atau wujud yang nyata. Harus konkret. Tema kita saat ini adalah greater devotion. Pengabdian atau kesetiaan terbesar. Mari kita lihat teks firman Allah di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian dilanjutkan sampai pada ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendandani rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sebab itu, beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak banyak. Tidak sampai kenyang maksudnya. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja dengan upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha.
Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Greater Devotion merupakan khotbah yang dibagi dalam 3 seri. Saat ini kita ada di seri yang pertama. Nabi Hagai sangat perlu menyerukan pembangunan bait suci, karena bait suci adalah wujud kehadiran Tuhan dan kelanjutan dari karya penyelamatan Allah. Bait suci adalah tempat membangun kehidupan iman atau ibadah kepada Tuhan, sehingga Allah memberikan berkat dan segala kebaikan kepada bangsa Israel. Bait suci merupakan tempat yang mengajarkan kesucian hidup dan perilaku sesuai kehendak Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal di seri khotbah saya yang pertama terkait dengan Greater Devotion ini. Yang pertama, connect dengan firman Allah. Hagai 1 ayat 1-7 berkata demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan. Itu yang disebut connect. Dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Itu connect dengan firman Allah. Semesta alam bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 3, maka datanglah firman Tuhan. Connect dengan firman Allah. Maka datanglah firman Allah dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan. Kembali, connect dengan firman Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja dengan upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan. Masih bicara tentang apa? Connect dengan firman Allah. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Raja Koresi dari Persia mengizinkan 50.000 orang Yahudi buangan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel selaku gubernur, dan Yosua pada waktu itu menjadi imam besar. Tahun kedua setelah kembali, ya, diprediksi pada waktu itu, Bapak Ibu, sekitar tahun 536 atau 535 sebelum Masehi, di mana dasar bait Allah diletakkan sesuai Ezra 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, akan tetapi ada pertentangan orang Samaria yang menghentikan pekerjaan di bait Allah. Ezra 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan 24. Dan setelah itu orang Yahudi menjadi acuh tak acuh secara rohani dan menghentikan pembangunan itu selama 16 tahun. Allah kemudian mengutus Nabi Hagai dan Zakaria untuk membangkitkan semangat umat agar melanjutkan pekerjaan pembangunan bait suci. Hagai 1 ayat 4 menyatakan, rumah-rumahku yang dipapani, merupakan pernyataan yang dilatar belakangi oleh orang-orang Yahudi yang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Orang-orang Yahudi yang kembali tersebut mengabaikan pembangunan bait Allah, sementara rumah mereka sendiri
dipapani dengan kayu aras, sedangkan bait suci tetap menjadi reruntuhan. Hagai mendesak agar mengutamakan Allah dengan memperbaiki rumah Allah. Artinya mengutamakan kepentingan kerajaan Allah, dan kepentingan Allah harus menjadi prioritas utama dalam hidup. Bukankah ini cocok dengan Matius 6 ayat 33? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus begitu bersemangat memperhatikan pekerjaan atau rumah Allah. Jelas di dalam Yohanes 2 ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Pasal 4 ayat 34 masih dalam Injil Yohanes berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya pasal 6 ayat 38 berkata, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Pasal 9 ayat 4 masih dalam Injil Yohanes berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus Kristus menjadi contoh sehingga kita tergerak untuk memprioritaskan pekerjaan Tuhan sebagai bukti kasih kepada Tuhan. Hagai 1 ayat 6 menyatakan, kamu menabur banyak, menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi mencurahkan tenaga sebanyak-banyaknya pada masa menabur. Namun upaya tersebut tidak memastikan untuk mencapai kemakmuran, karena pada waktu panen tidak berhasil. Hal tersebut sangat mengecewakan. Hagai 1 ayat 6 sampai 7 menyatakan, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Memperhatikan keadaan tersebut, maka umat Allah harus memberikan pengabdian terbesar, greater devotion kepada Allah. Firman Allah mendatangi Hagai, Zerubbabel bin Shealtiel, Yosua bin Yozadak, memberikan tekanan betapa pentingnya firman itu, sehingga harus 2 kali muncul kalimat, perhatikanlah keadaanmu. Kata perhatikanlah keadaanmu ini menunjukkan satu warning bagi Hagai sebagai nabi, Zerubbabel bin Shealtiel sebagai bupati Yehuda, Yosua bin Yozadak sebagai imam pada waktu itu. Melalui Hagai 1 ayat 1 sampai 7 ditemukan istilah firman Tuhan sebanyak 5 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa firman Allah masih terkoneksi, terhubung dengan Hagai, Zerubbabel, Yosua dan segenap bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel, saudara, secara eksternal tidak lagi peduli terhadap reruntuhan rumah Tuhan karena merasa belum waktunya membangun bait suci. Secara eksternal memperhatikan keadaan kondisi yang paradoks, bertentangan sekali, saudara-saudara ya. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, kamu menabur banyak. Ini keadaan yang paradoks ya, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, penting sekali untuk memperhatikan pengabdian terbesar kepada Allah harus dimulai dengan kehidupan kita yang terkoneksi dengan firman Allah. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan. Firman Allah adalah kekuatan hidup berkenan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang kedua, firman Allah adalah penuntun hidup. Mazmur 119 ayat 105, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, firman Allah adalah kuasa yang membangkitkan iman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Greater devotion, pengabdian kesetiaan terbesar dimulai dengan connect dengan firman Allah. Haleluya, Tuhan memberkati.